saham tertentu, berapapun nanti skema bisnisnya, tapi minimal tanah menjadi saham bagi saudara-saudara kita di tanah Papua. Sedikit, Bu, boleh saya? Silakan, Pak Emrus. Saya kira setuju saya bahwa ada varian dari setiap kelompok sosial mengadaptasi suatu pembangunan. Saya setuju itu. Oleh karena itulah dalam pesan komunikasi pembangunan pasti spesifik. Ketika masyarakat yang muda atau masyarakat daerah pegunungan dan lain, kemasan pesan yang kita buat berbeda dengan kemasan pesan yang ada di perkotaan. Oleh karena itulah keahlian komunikasi pembangunan menjadi suatu kebutuhan mutlak yang dilakukan. Tapi saya perhatikan tidak melibatkan komunikasi pembangunan di sana. Sehingga apa yang terjadi? Penolakan. Anda kembali di Rakyat Bersuara bersama saya Aya Nufus. Kita lanjut ke Pak Iskandar. Pak, jadi sebenarnya nggak perlu loh ada pembubaran nobar ini. Oke ya, jadi aku terima kasih sama Bang Ray Rangkuti ya. Jadi memang benar ya, tidak harusnya seperti itu. Namun disitulah ini nggak bisa dirubah ya. TNI itu nggak bisa dirubah. Dia punya naluri itu nggak bisa dirubah. Jadi dia ngambil begitu. Namun saya di sini akan mencoba begini meluruskannya ya. TNI itu adalah garda paling depan, dia tidak mau ambil resiko. Nah, sebenarnya tadi saya juga dengan partner ya, dengan Bang Felix. Ya, oke. Nah, sebenarnya ini ada persoalan yang harus kita harmonisasi. Seperti Bang Ray bilang tadi, diskusi enak ngobrol semuanya. Kenapa saya katakan gitu ya? Aku nih pernah nih jadi Deputi Pertahanan Negara di Polhukam, zamannya Pak Joko Suyanto. Aku pernah di sana. Di sini yang paling terlibat mengenai katakanlah tentang PSN ini yang 2,5 juta hektar atau 2,5 juta hektar ini. Di sini ada kementerian itu, ya, Kementerian Menko Ekonomi, Menko Polkam, dan juga Menko Pak Yusril ya. Nah, ini dibagi tugas semuanya. Saya tadi dengar saya ngobrol-ngobrol katanya sudah ada pembaruan Perpres apapun Kepres itu akan diambil Bappenas. Tapi kalau kita menganalisis itu belum muncul, yang muncul itu masih tetap di Kementerian Perekonomian. Di situ disebut kepala dari PSN ini yang setiap hari atau mengontrol adalah namanya salah satu deputi. Saya sebut saja namanya langsung, Pak Wahyu Utomo, ya kan? Nah, sebenarnya beliau inilah yang harusnya mengharmonisasikan semuanya ini kepada yang membuat film, kepada pengamat-pengamat kita, kepada semuanya. Aku sampaikan di sini, aku pernah kasus ini, aku kisah nyata. Aku kisah nyata ini. Kita dulu pernah bingung membebaskan hutan lindung yang di Kalimantan. Kita dapat perintah bagaimana membuat jalan tol di sana. Saya masih aktif. Perintah Pak Joko Suyanto, itu gimana? Saya koordinasikan, saya harmonisasikan kepada semua kementerian, kepada tokoh masyarakat, tokoh adat semuanya. Akhirnya setelah berjalan 3-4 tahun, jadilah jalan tol yang diresmikan saat itu Pak Jokowi masih ada tuh. Jalan tol yang di Kalimantan kita yang begitu hebatnya, begitu lebarnya. Nah inilah, sehingga kalaulah ini diharmonisasikan, dandim-dandim yang di daerah-daerah, dia kerjanya akan tenang gitu loh. Jadi saya juga menghimbau di sini kepada pemerintah, tolong harmonisasikan. Karena apa? Para menteri itu kan sudah ditunjuk. Di situ ada undang-undangnya, ada PP-nya, ada perpresnya. Ditunjuk kok jelas. Silakan kita lihat di Google ataupun di ChatGPT ada kok namanya disebut semuanya. Bentar Pak Iskandar, berarti artinya kalau Dandim ini kan satu komando begitu ya di TNI. Begitu berarti ada arahan begitu maksud Anda? Bukan, arahan untuk membubarkan tidak ada. Itu adalah insting. Insting. Tapi supaya jangan kejadian antara film dokumenter ataupun kejadian di mana-mana itu, kementerian-kementerian yang sudah ditunjuk dengan PP atau Perpres itu semuanya, ya apa ya yang tadi kita bicarakan, kita diskusikan, kita dialogkan, jangan sampai muncul ke permukaan sebesar ini kan kayak begitu. Kalaulah kita semuanya dialog enak, kita semuanya apa ya, kalau orang kita itu kan mangan gak mangan pokoknya kumpul, kita diskusi-diskusi, enak semuanya, ya kan? Jangan. Berarti Anda menilai hingga saat ini belum ada harmonisasi nih antar lembaga, antar divisi. Kalau menurut saya sudah ada tapi kurang. Pasti sudah ada tapi menurut saya kurang. Tolong. Tadi sudah disampaikan, peran pemerintah di film ini tidak ada. Artinya apa?
pembuat film mungkin nggak nganggap pemerintah. Tapi atau bagaimana Anda melakukan harmonisasi dengan pembuat film? Anda kan belum tahu mau dibuat karyanya. Di situ kan sudah ada jelas bahwa masalah Papua itu akan ada 2 juta hutan yang akan dijadikan dan lain sebagainya. Udah tahu semua kita semua ya, mau dijadikan apalah itu ya, food estate dan lain sebagainya. Itu kan sudah ada. Harusnya itu diharmonisasikan dong ke semuanya. Baik. Kepada kepada lokal di sana, ya kan? Kepada pemerintah daerah juga harusnya terlibat. Di Perpres itu pemerintah daerah ada kok. Baik. Ada kok namanya di situ. Nah, kepada tokoh-tokoh masyarakat, apalagi kita tahu Papua dengan Aceh itu harus kita rawat dengan baik. Kita jangan main-main. Kalaulah ini muncul kemana-mana, ya nanti 2045 nggak jadi tahun emas kita jadinya. Oke, mundur baik. lagi kita nih. Baik, saya mau tepuk tangan untuk Pak Iskandar. Aku kepingin di Rakyat Bersuara ini nanti sekali tempo kita buat judul 2045 kita mau buat apa negara kita ini. Terima kasih. Dipegang aja mic-nya Bang Iskandar. Oke, saya ke Bang Emrus dulu. Oke, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar, harmonisasi. Kalau Anda menilai seperti apa Pak Emrus? Baik, kalau dikatakan tadi misalnya Pak Bang Iskandar bahwa data intelijen gitu ya dan lain-lain sebagainya, kalau itu paling gampang membantahnya. Kenapa? Bang, boleh mic-nya lebih dekat. Ya, Yusril mengatakan silakan tonton. Kalau itu data intelijen, berarti Yusril tidak mengungkapkan itu. Begitu loh, sederhana untuk melihatnya. Lalu kemudian karya jurnalistik Pak Felix katakan tadi, ya membenturkan penilaiannya, bikin dong hak jawab. Kan gitu. Bang, lagi-lagi mic-nya boleh dekatin, nanti kalau kejauhan kangen Bang. Boleh didekatin lagi. Iya. Artinya dibuat aja hak jawab. Kan itu undang-undang pers kita. Iya. Jadi tidak serta-merta kita menuduh bahwa itu membenturkan. Oke. Gitu. Karena undang-undang ada itu. Jadi pemerintah ada ruang atau masyarakat memberikan hak jawab. Tetapi saya terus terang, termasuk yang prihatin terhadap kasus ini. Kenapa? Kenapa ada pelarangan? Kan begitu. Tetapi di sisi lain kalau kita pakai teori efek cermin, justru yang melarang itu mempromosikan film itu. Kalau tidak dilarang tidak se-booming itu. Jadi justru dia membantu. Jadi inilah efek cermin gitu ya, pantul cermin. Lalu kemudian apa sih yang kurang dalam konteks ini Bapak? Saya kebetulan S2 Komunikasi Pembangunan dari IPB. Saya tahu betul tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan. Yang dilupakan oleh pembangunan yang di sana, yaitu dalam konteks komunikasi pembangunan adalah dimulai dengan komunikasi. Artinya berdialoglah dengan masyarakat, berikan kesadaran, gitu ya, berikan pengetahuan, berikan perubahan, sehingga mereka bisa menerima suatu ide atau inovasi. Lalu setelah pembangunan dilakukan, lakukan komunikasi. Sekarang kita lihat proyek sedang berjalan. Apakah mereka berkomunikasi juga dengan masyarakat sekitar? Sampai mereka paham betul. Lalu proyek itu berjalan, terus dilakukan juga komunikasi. Jadi dimulai dengan komunikasi, dilanjutkan dengan komunikasi, dan seterusnya dengan komunikasi. Ini yang tidak dilakukan sebagaimana Pak Iskandar katakan, harmonisasi. Itu bahasa sederhananya. Ini tidak dilakukan. Langsung babat hutan. Salah satu pembabatuan hutan itu saya lihat di film itu, kayu-kayunya saja ditumpuk sedemikian rupa. Padahal bisa komunitas loh itu. Andaikan itu dibuat, ini salah satu ya, andaikan itu dibuat kayu itu menjadi suatu penghasilan bagi masyarakat setempat. Lalu kemudian bagaimana melibatkan masyarakat di dalam konteks pembangunan? Sederhana. Masyarakat itu tidak menjadi objek daripada pembangunan, lakukan sebagai subjek pembangunan. Antara lain, yaitu masyarakat jadi pemegang saham di perusahaan itu. Jadi jangan dibeli, katakan saya dengar berita hanya 1 hektar 500.000 atau berapa. Tidak ada nilainya bagi mereka, bagi masyarakat. Tapi andaikan itu mereka pemegang saham dengan harga. Tapi sekarang dibayar saham itu, artinya jadi miliknya saham itu. Yaitu harga 10 tahun yang akan datang. Jadi mereka ikut berperan sehingga saudara-saudara kita di Papua ikut menikmati pembangunan. Karena di sisi lain saya terus terang mengatakan ada kesenjangan ini. Pembangunan kita butuhkan. Suasembada pangan kita butuhkan, energi kita butuhkan. Tapi bagaimana masyarakat ini diuangkan? Jangan dimarginalisasikan. Ini yang tidak boleh dilakukan di dalam konteks pembangunan di seluruh dunia. Kami sebagai ilmuwan komunikasi pembangunan sangat paham betul bagaimana melakukan difusi inovasi. Mungkin Pak Effendi Ghazali menguasai betul itu. Nah, supaya masyarakat itu menerima. Nah, tidak sekedar misalnya katakan kita lakukan pendekatan kebudayaan. Paling sederhana saya bertanya Bapak,
Apa hasil pendekatan kebudayaan? Adakah kajian disajikan kepada masyarakat bahwa masyarakat setempat menerima dari sudut budaya? Kalau kita lihat di film itu, banyak orang yang menolak. Karena ini adalah hidup kami hidup di sini dan lain-lain sebagainya. Dapat ikan dan lain-lain sebagainya. Tetapi apakah mereka menjadi subjek pembangunan? Terus terang saya mengatakan bahwa penanganan yang terjadi di sana adalah persoalan komunikasi pembangunan yang tidak jalan. Pembangunan di satu sisi harus kita lakukan. Tidak boleh tidak, harus, mutlak. Tetapi di sisi lain kita harus melakukan perubahan mindset. Tidak mudah. Maka kalau dikatakan pembangunan itu harus kita lakukan sesingkat-singkatnya kan gitu. Maksudnya perubahan mindset terhadap masyarakat atau pemerintah? Masyarakat. Justru masyarakat menjadi subjek pembangunan. Pemerintah itu fasilitator. Jadi jangan pemerintah menjadi aktor pembangunan dan termasuk konglomerat-konglomerat yang melakukan di sana. Masyarakat itulah menjadi aktor pembangunan yang dilibatkan bersama-sama. Kalau itu dilakukan, luar biasa. Saya terus terang mengatakan, para komunikolog, ilmuwan komunikasi di Indonesia sudah banyak kok. Di UI, Pak Effendi Ganjali, di UNPAD, di UGM, dan libatkanlah para komunikolog Indonesia, merangkul, mendekati mereka sehingga ada perubahan mindset, perubahan pengetahuan, perubahan sikap. Tidak serta-merta langsung kirim itu alat berat itu. Janganlah. Kalau itu kita lakukan, masyarakat dianggap jadi objek pembangunan. Tidak baik. Demikian. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bang Emrus. Ya, Bang Felix, dari data ya kementerian yang saya baca memang pemerintah sudah ada melakukan komunikasi begitu ya dengan sejumlah masyarakat adat di sana. Apakah betul masih ada yang mungkin tersisa yang belum dikomunikasikan atau seperti apa tanggapan Anda, Bang Felix? Kita percaya memang bahwa komunikasi menjadi kata kunci untuk di Papua karena perseptif yang berbeda ya. Sudut pandang berbeda dalam mensikapi sebuah intervensi pembangunan. Ya. Memang kalau di Papua kita bisa mengklasifikasi bahwa adaptasi sosial, suku, etnik terhadap sebuah kebijakan pemerintah bisa beragam. Saudara-saudara di pantai, yang sudah kemudian yang di pegunungan, yang di rawa-rawa, tentu memiliki adaptasi sosial yang berbeda karena mungkin rekam jejak dalam banyak hal. Dan itu sebentar, kami percaya bahwa komunikasi pembangunan memang menjadi utama. Tapi kami melihat bahwa dalam konteks komunikasi ini ada yang memang di berbagai leveling yang simpul yang harus kita sama-sama harus tata ya. Tadi Pak beliau sampaikan bahwa ada komunikasi di level pemerintah yang kita sebut harmonisasi atau sinkronisasi kebijakan yang kadang-kadang memang bisa saja Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C memiliki kepentingan, regulasi, cara pandang yang berbeda, tapi kemudian menyatukan juga antara pusat dengan provinsi dan kabupaten. Kemudian di level maksudnya cara pandang apa, Bang Felix? Dalam mensikapi sesuatu topik misalnya tentang kebijakan pembukaan lahan saja misalnya. Kan ada kebijakan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, atau Kementerian ATR. Tapi kami juga, dari film ini sebetulnya menjelaskan juga bahwa ada hal-hal yang memang kami, pemerintah harus menata dan mempercepat. Salah satunya adalah pemetaan hak kepemilikan masyarakat adat. Karena di sana adalah komunal, kemudian juga tidak ada sertifikasi dalam skala komunal, klan. Tetapi hari ini di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo telah ada kebijakan tentang sertifikasi lahan adat. Sehingga betul tadi kami sepakat dengan pandangan beliau bahwa dengan sertifikasi wilayah adat maka kemudian kebijakan tentang equity participation seperti saham, share di dalam sebuah investasi itu menjadi hal yang penting. Dan itu kebijakan dari hari ini dari Bapak Presiden melalui Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Kita sedang mendesain bagaimana sertifikasi wilayah adat di beberapa kabupaten menjadi uji coba dari Kementerian ATR, BPN. Sehingga masyarakat adat juga memiliki tanah mereka tetap jaga sebagai saham. Apakah perusahaan di bidang kehutanan, di bidang pertambangan, ataupun di bidang perkebunan, ada saham tertentu, berapapun nanti skema bisnisnya, tapi minimal tanah menjadi saham bagi saudara-saudara kita di tanah Papua. Sedikit Bu, boleh saya? Silakan Pak Emrus. Saya kira setuju saya bahwa ada varian dari setiap kelompok sosial mengadaptasi suatu pembangunan. Saya setuju itu. Oleh karena itulah dalam pesan komunikasi pembangunan pasti spesifik. Ketika masyarakat yang muda atau masyarakat daerah pegunungan dan lain, kemasan pesan yang kita buat berbeda dengan kemasan pesan yang ada di perkotaan. Oleh karena itulah keahlian komunikasi pembangunan menjadi suatu kebutuhan mutlak yang dilakukan. Tapi saya perhatikan tidak melibatkan
komunikasi pembangunan di sana. Sehingga apa yang terjadi? Penolakan. Gitu. Mereka mengatakan bahwa seolah-olah mereka itu tidak dilindungi. Sampai ada kalimat itu. Terus terang, kami di bawah bendera putih, kami tidak dilindungi. Ucapan itu ada. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang perlu kita perhatikan secara serius. Jadi rangkullah mereka dengan pendekatan komunikasi pembangunan dan mereka buat jadi subjek pembangunan. Jadi ikut menikmati pembangunan itu long time. Tidak sekedar begitu dikasih dijual 500.000 per hektar begitu murah sekali gitu ya. Selesai tidak. Mereka itu data yang Anda dapatkan dari mana, Bang? Terkait dengan saya ikuti perdebatan masuk di film tersebut. Gitu ya. Mereka merasa terpinggirkan kok. Pengakuan-pengakuan dan itu berdasarkan fakta. Gitu ya di film dokumenter. Ini menurut saya jadi film ini sesuatu yang bagus bagi kita untuk koreksi diri. Tapi pembangunan harus jalan iya. Gitu ya. Tapi di sisi lain masyarakat harus kita dekati dengan pendekatan-pendekatan komunikasi pembangunan dengan perubahan mindset, perubahan sikap dan perilaku. Oke. Tapi bukan pendekatan keamanan. Kalau itu Anda setuju atau tidak? Baik. Kalau saya berpendapat tentang hal itu ya, saya pikir keamanan itu ketika ada gangguan lah dari eksternal gitu ya. Sepanjang kalau saya ada pergerakan misalnya katakanlah OPM ya atau apa bolehlah. Tapi ini kan tidak ada kelihatan di sana. Biarlah polisi yang terjun langsung menangani. Kalau memang pihak tentara dengan insting yang abang katakan tadi, ya ajak aja pihak polisi. Saya dapat informasi intelijen begini. Kami tidak mau ini menyebar atau menjadi bapak. Ayo Pak Polisi, kami di belakang Anda. Itu harusnya. Jadi sehingga apa? Job description jelas. Karena itu menurut saya belum pada tataran bertempur. Gitu ya. Oleh karena itulah saya melihat, terus terang saya mengatakan ketika teman kita oknum TNI itu, saya melihat ketika dia membubarkan, wah ini jadi promosi. Dan saya sendiri jadi nyari. Kalau tidak ada itu tidak sekuat itu saya mencarinya. Nah ini yang tidak disadari oleh teman-teman. Karena menurut saya TNI itu bisa kita bagi. Ketika dia menjadi level tamatan akademi militer, mereka sudah ilmuwan loh Pak. Sudah berpikir kritis, sudah akademis. Beda dengan apa itu pangkat yang paling rendah, kopral. Beda. Jadi kalau sudah pada level katakanlah pimpinan, mereka sudah belajar lah di akademi militer kan. Strategi, pendekatan sosiologi, pendekatan budaya. Saya kira dipelajari itu walaupun saya belum pernah ke sana. Jadi oleh karena itu bahwa seorang TNI harus melihat secara komprehensif. Berbeda kalau yang turun itu kemarin Pak, yang turun kopral saya bisa maklum. Itu saya kira bisa saja gitu ya. Kalau sudah pada level perwira saya pikir perlu kita diskusikan. Saya mau menambahi ya. Oke, silakan Pak Rey. Jadi sekaligus menanggapi pernyataan Pak Stombul tadi itu soal insting TNI atau soal insting tentara itu nggak boleh jadi pembenaran terus-menerus. Yang Ternate itu harus dikoreksi, harus diingatkan kalau itu betul bukan atas perintah atasan ya, gitu, atas inisiatif sendiri gitu. Sebab karena insting itulah saudara Andre disiram. Kan kita pernah diskusi kemarin saya ingat di sini nih ya, Pak Ponto mengatakan itu insting tentara, dia melihat tidak ada ancaman, ada yang mengganggu, lalu melakukan sendiri. Gitu. Nah itu yang saya sebut tadi. Itu tidak boleh lagi pembenaran. Artinya apa? Artinya ada yang sangat mendasar di lingkaran pendidikan TNI itu yang benar-benar harus diperkuat. Apa itu? Kesadaran tentang betapa penting menghormati hak asasi manusia. Gak boleh ada tentara yang berseliweran atas nama insting melakukan sesuatu yang bukan juga jobnya gitu loh. Kan kalau soal keamanan itu ya bukan jobnya. Anda boleh memberi masukan ke polisi, iya gitu loh. Tapi Anda sendiri mengambil mengambil langkah. Setidaknya ada 3 tuh persoalan di dalam. Pertama adalah melakukan yang bukan kewenangannya. Itu. Yang kedua adalah tidak melibatkan aparat keamanan dalam hal ini polisi yang sudah secara profesional memang itu yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah menyebarkan teror. Teror kepada siapa? Kepada rakyat. Dan dengan sendirinya ada implikasi kedua. Dan keempat dan kelima, apa implikasi? Nama TNI makin dipandang negatif oleh publik. Dan ingat, karena reaksi pemerintah justru menginginkan tontonan itu dipersilahkan, itu artinya pemerintah juga mendapat respon negatif karena dianggap membiarkan perilaku ya prajurit-prajurit yang seperti itu gitu. Nah oleh karena itulah menurut saya harus ada pembahasan kurikulum yang sangat ketat.
yang sepanjang setidaknya 15 tahun, 20 tahun terakhir ini sebetulnya sudah cukup bagus. Nama TNI naik terus. Iya. Sebuah institusi yang paling dipercaya oleh publik salah satunya. Tapi saya kira sejak periode kedua era Pak Jokowi di mana pelibatan TNI makin ramai, saya nggak tahu sekarang sejauh apa respek publik terhadap TNI sekarang. Dan Sejauh ini masih dicintai sepertinya. oke, saya nggak tahu apakah Coba saya mau tanya apakah Pak. meningkat atau Saya mau menurun. tanya Pak Tapi saya mau katakan Oke. begini, ini kan berkebetulan besok lusa kita sudah menghadapi atau merayakan 28 tahun reformasi. Salah satu amanah penting dari reformasi itu adalah mendesain agar TNI kita ini benar-benar profesional. Apa yang dimaksud dengan profesional? Ya ngurusinya pertahanan negara. Nah ini ngurusin MBG, ya, ngurusin koperasi. Saya tidak tahu persis apakah ada rencana juga akan ikut nanam jagung, ya kan, nanam sawah dan seterusnya itu. Oke, baik. Sepertinya juga pekerjaan ini Urusin nambah haji memang. dan sebagainya. Tapi saya mau tanya ini dulu. kan agak menarik kita ini gitu. Oke. Menariknya apa gitu? Oke, baik. Banyak Kenapa, Bang? menariknya ini begini. Yang sipilnya dilatih ketenteraan. Coba Maksudnya siapa? Lah ini SPDP ya. Ya, apa namanya yang beasiswa ke luar negeri itu? Ya, SPT. LPDP. Oh, berbaris. Menteri-menteri termasuk Bung Felix di dalamnya itu. Ikut retret yang Iya. juga baris berbaris. Iya. Saya kritik. Tapi bukankah itu memberi pelatihan kedisiplinan, Bang? Itu yang saya mau katakan. Oke. Masyarakat sipilnya dilatih gaya-gaya tentara, tapi tentaranya diminta ngerjain pekerjaan sipil. Ya bercocok tanam, ya ngurusin makanan, gitu. Kan tak bolak-balik ini Oke. semua gitu loh. Oke. Saya tambahkan dikit nih ya. Tadi dikatakan gimana cintanya TNI ya dengan masyarakat. Kalau aku sendiri selalu bicara itu tentang bagaimana data ya. Kan kita di era sekarang ini cepat sekali kok cari data, apalagi kita punya partner ini pasti jago banget masalah survei dan lain sebagainya. Iya. Saya langsung cepat buka nih, gampang dapat langsung. Survei nasional TNI dipercaya dari seluruh lembaga 94%. 94% Tepuk tangan hari dulu ini, semuanya. Bang. Hari ini. Sampai hari ini. Oke. Ya, jadi memang oke lah ya. Aku juga sependapat ya. Jadi memang Yang mana, Bang? perwira menengah tadi seorang Oke. komandan Kodim harus tetap dia wise gitu ya. Saya percaya itu. Tapi tentunya yang tadi saya katakan tadi, saya mungkin mengulangi 2 kali ya. Pasti seorang tentara tidak mau mengambil resiko. Itu dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Tunggu sebentar, saya mau tanya sedikit lagi terkait dengan insting itu yang tidak boleh dibenarkan tadi disampaikan oleh Bang Rey. Pendapat Anda seperti apa, Pak? Iya, jadi karena saya rasa kalau nanti instingnya diturunin, surveinya nggak jadi 94 lagi nih. Oke, Turun oke. jadi 49 saya takut nanti nih. Oke. Tapi saya yakin, saya percaya adik-adik saya semuanya itu bagus-bagus semuanya. Iya. Saya yakin, saya percaya dia mempunyai pertimbangan yang sangat bijaksana. Saya yakin, saya percaya karena wawasan mereka juga sudah luas. Negara kita ini berapa provinsi nih sekarang? Kalau saya nggak salah ini 34 ya. 38 sekarang coba. Itu semua harus kita rawat dengan baik. Tidak bisa kita itu dengan sepihak-sepihak, kita harus merawat dengan baik. Kenapa? Kalaulah di sana ada kejadian, di sana ada kejadian, di sana kejadian, ntar semuanya ikut-ikutan. Alangkah indahnya. Mari kita bersama-sama Bang Ray, kita semua pengamat di sini, mari kita berangkul tangan untuk 2045 Setuju. tahun emas kita. Setuju. Setuju Bang ya? Tapi sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing. Oke. Jangan Kewenangan lompat-lompat. masing-masing itu yang sebenarnya Anda permasalahkan. Oh, iya. Oke. Jangan Kewenangan sampai nanti itu, Pak Iskandar, jangan menurut sampai Anda? sipil yang ikut pertahanan. Oke. Yang militernya ikut ngurusin dapur MBG. Oke. Nah, Ya pemirsa, itu. isu hangat kadang bikin penat. Apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Kita akan kembali sesaat lagi.